Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan ceritanya. Bab 1121. Binatang iblis api mendengus. Kakak hitam, tolong jangan bicara tentang temanku seperti itu. Mereka adalah temanku, terutama yang ini. Dia adalah kakakku. Dialah yang membawaku keluar dari bawah tanah itu di tempat pertama. Jika tidak, saya akan selalu berpikir bahwa kami adalah makhluk yang telah hidup di bawah tanah selama beberapa generasi, dan saya tidak akan dapat berevolusi menjadi seperti nenek moyang saya. Huff. Jiao mendengus dingin. Tang Zichen tidak tahan melihat matanya yang sombong. Dia benar-benar mengira dia naga. Jika dia naga, naga itu memandang manusia dengan mata spesies yang lebih tinggi. Tang Zichen masih bisa menerimanya, seolah-olah manusia memandang binatang dengan mata yang sama. Black Jiao, jika kamu terus bersenandung dan berteriak dan menatapku dengan mata tinggi, jangan salahkan aku karena memukulmu lagi. Yah. Cakar marah. Jiao menari-nari. Tang Zichen berkata kepada binatang api itu, api kecil, pulanglah bersamaku, semua orang menunggumu. Jiao itu sibuk berteriak, hei, singa kecil, apa maksudmu? Beberapa hari yang lalu, kamu bilang kamu berteman denganku, dan sekarang kamu melarikan diri dengan seseorang. Kamu terlalu berlebihan. Lupakan selama ini, saudaraku. Apakah aku baik padamu? Aku Fire Demon Beast ragu-ragu untuk beberapa saat. Ya, Jiao telah cukup baik padanya selama ini. Kakak Black, tapi kakak Chen adalah temanku. Aku masih ingin pergi bersamanya. Pasti lebih menyenangkan pergi dengan kakak Chen. Yah, singa kecil, kamu bukan apa-apa. Terima kasih kepada kakak hitam. Aku biasa memperlakukanmu seperti ini. Kakak hitam, maafkan aku. Pada saat itu, Tang Zichen berkata, hei, Jiao, apakah kamu belum cukup menjadi raja dari sekelompok makhluk tingkat rendah di hutan 10.000 binatang ini? Hah, apa maksudmu? Maksudku, kamu bahkan tidak memandang rendah orang pada tingkat spesies yang sama, namun kamu di sini setiap hari menjadi raja dari sekelompok makhluk tingkat rendah. Apakah kamu menarik bagimu? Aku memberimu kesempatan sekarang, ikut denganku. Hahaha, konyol, nagaku yang mulia, bagaimana aku bisa pergi bersamamu, manusia rendahan? Lupakan saja, api kecil, 1000 kemegahan, ayo pergi, kata Tang Zichen. Dao kakak Chen, kalian bisa duduk di punggungku. Tidak, kami datang dengan kapal terbang, jadi kamu menjadi lebih kecil. Bagus. Binatang iblis api segera menyusut menjadi seukuran kucing dan mengikuti Tang Zichen dan Mu Qianji terbang ke langit. Bahwa Jiao sangat tertekan. Fire Demon Beast adalah spesies rekan yang sulit dia temui, dapat berbicara dengannya. Meskipun dia membual sebagai naga, dia benar-benar mengerti bahwa dia hanyalah seorang. Jiao ingin berevolusi, menjadi naga ini hanyalah hayalan, langkah ke atas. Sekarang setelah binatang iblis api pergi bersama Tang Zichen, di masa depan, dia akan kesepian lagi, tinggal bersama sekelompok makhluk tingkat rendah setiap hari. Itu sangat membosankan. Tang Zichen memasuki kapal terbang dan segera membukanya untuk pergi. Tidak lama setelah dia pergi, tiba-tiba, seorang Jiao mengejarnya. Jiao sedang mengejar. Tang Zichen melihat Jiao di belakangnya dan terkejut. Namun, kecepatan Jiao jelas tidak secepat kapal terbang, dan tiba-tiba, Jiao tidak terlihat. Pada saat ini, di langit yang jauh di belakang, Auger berkata dengan frustrasi, aduh, aku harus pergi lagi. Sangat sepi, aku sangat terkutuk. Kenapa aku tidak melepaskan harga diriku? Sebenarnya, aku benar-benar ingin pergi bersama mereka ke dalam. Tidak apa-apa sekarang, biarkan kesepian menyelimutiku sepenuhnya. Di kapal terbang, binatang iblis api berkata, kakak Chen, ayo mundur, mungkin kakak hitam sedang mencoba untuk pergi bersama kita. Mu Qianji tertawa, augur yang bangga ini, pasti Little Fire telah pergi tanpa pendamping. Tang Zichen mengambil kendali kapal terbang dan mundur. Pada saat ini, Jiao terbang kembali dengan frustrasi, dan tiba-tiba kapal terbang Tang Zichen berhenti di sampingnya. Tang Zichen membuka palka dan berkata, apa yang akan kita kejar? Jiao terkejut dan berkata, oke, saya kalah. Dikalahkan oleh kesepianku, kau membawaku pergi. Hahaha, kamu mau ikut denganku? Ya.
Sang augur menundukkan kepalanya dan berkata, "Tapi tidakkah kamu berpikir bahwa kamu lebih maju dari kami?" Aku hanya bercanda." Tang Zichen berkata, "Jika kamu ingin ikut denganku, kamu juga bisa, nanti, seperti Little Fire panggil aku kakak." "Itu tidak mungkin, Little Flame akan memanggilku kakak. Bagaimana aku bisa memanggilmu kakak lagi, atau aku akan memanggilmu kakak?" "Heh, apa yang kamu bercanda, panggil aku kakak tidak mungkin." Jiao tampak seperti dia malu dan berkata, "Tapi bagaimanapun juga aku adalah naga yang terhormat." "Aku pooh, masih naga kamu, Jiao dan naga, masih 100.000 mil jauhnya. Jika kamu benar-benar berevolusi menjadi naga, maka aku memanggilmu saudara." "Oke, kamu mengatakannya, maka aku akan pergi bersamamu, saudara menteri." "Anak baik, ayo pergi kalau begitu. Tapi kapal terbangmu sangat cepat, aku tidak bisa mengikutinya," kata Jiao dengan tertekan. Tang Zichen berkata, "Ayo pelan-pelan, kamu ikuti perlahan di belakang, atau kamu berbaring di atas kapal terbang dan ambil itu." "Bagus. Tapi jangan gores pesawat terbang itu." "Mengerti, saudara." Auger segera berputar di atas kapal terbang. Kapal terbang terbang dengan augmentasi. Namun, kecepatannya jelas turun, tetapi tidak turun terlalu banyak, sekitar 20%, dan Tang Zichen tidak terburu-buru. "Zichen, kamu luar biasa, sekarang Jiao mengikutimu, ada juga binatang api, mereka bukan makhluk biasa," kata Mu Qianji dengan iri. "Hehe, jika kamu bergaul denganku, bukankah itu berarti kamu bergaul denganku karena kamu adalah istriku? Pergilah." Mu Qianji tersipu dengan tatapan tajam. "Kemana kita pergi sekarang?" Mu Qianji bertanya. "Kekaisaran Kera Air. Apa gunanya pergi ke kerajaan kera air, tidak peduli seberapa kuat kera air itu pasti bukan lawan kita. Lagi pula, kera air bukanlah makhluk tingkat kedua, tapi itu adalah kera yang tidak lengkap dan tidak berhasil evolusi, tidak peduli apa itu masih spesies tingkat pertama," kata Mu Qianji. Tang Zichen tertawa, "Apakah kamu tahu 5 harta karun dunia yang menakjubkan otak suci kuno? Aku akan mendapatkan benda ini." Otak suci yang ditelan. Aku berencana untuk membawamu ke sana untuk mencurinya sejak awal. 5 harta terbesar di dunia, kami telah mendapatkan 4 lainnya. Hanya otak suci yang ditelan ini yang belum diperoleh. "Baik, mari kita pergi ke sana kalau begitu." "Aku tidak tahu apa itu otak suci yang ditelan dan mengapa itu otak suci yang ditelan." Tang Zichen berkata, "Saya mendengar bahwa itu adalah otak leluhur klan kera air, dahulu kala. Karena leluhur ini sangat kuat, dia bahkan mungkin hampir setingkat manusia, jadi setelah dia mati otaknya dikumpulkan, tetapi apakah itu masih ada sampai sekarang, saya tidak tahu tentang itu." "Kalau begitu mari kita lihat." Kera air bagaimanapun adalah spesies yang satu tingkat lebih rendah dari manusia, tetapi nenek moyang kera air ini, yang dikeraskan oleh kultivasi, mencapai tingkat manusia yang cepat, juga sangat kuat, dan otaknya memang dianggap sebagai harta karun. Tang Zichen berkata, 5 harta paling menakjubkan di dunia adalah otak suci yang ditelan, bukan begitu? Mu Qianji menganggukkan kepalanya dengan gembira. Tang Zichen bertanya, "Api kecil, bagaimana kekuatanmu dibandingkan dengan Jiao?" Binatang iblis api berkata, "Kakak Chen, aku bahkan tidak dekat dengan kakak hitam dibandingkan dengan dia. Sebenarnya kakak hitam sangat kuat, dia sudah dekat dengan level alam leluhur." Tang Zichen mengangguk, sepertinya dia mengalahkan Jiao semua karena teknik pedang itu. Jika tidak, seperti Mu Qianji, dia pasti tidak bisa mengalahkan Jiao. Butuh setengah bulan bagi Tang Zichen dan yang lainnya untuk akhirnya mencapai jangkauan Kekaisaran Kera Air. Kekaisaran Kera Air adalah salah satu tempat buas terkuat di dunia ini, selain hutan 10.000 binatang. Saya mendengar bahwa kerajaan Kera Air, dengan kera tua, sangat kuat dan ketenarannya telah menyebar ke banyak orang kuat manusia. Tang Zichen dan yang lainnya berdiri di langit, dan kerajaan Kera Air berada di bawah air. Tang Zichen berkata, "Ayo lari bersama dan tangkap kera tua dulu, lalu kita akan mencari otak suci Swift." "Bagus." Mengisi. Mereka berempat bergegas ke laut bersama-sama.
Karena Jiao dan binatang iblis api sekarang berada pada level yang sama dengan manusia di tingkat spesies, mereka disebut manusia di sini, bukan lagi binatang buas. Setelah bergegas ke dasar laut, mereka segera menemukan kerajaan kapal selam. Tentu saja, bukan istana di dasar laut. Kera air selalu menjadi binatang buas, tidak sebanding dengan manusia, tetapi kera air telah menumpuk banyak batu besar di dasar laut, seperti sarang semut, yang rumit dan memiliki lorong di mana-mana. Ukuran Jiao terlalu besar untuk memasuki sarang kera air yang besar. Little Black, kamu jaga di luar, kami akan masuk. Bagus. Sedetik untuk mengingat membaca buku. Tang Zichen, Mu Qianji, dan binatang setan api memasuki sarang kera air. Tang Zichen merasa bahwa sarang kera air agak mirip dengan suku buas di kerajaan Liuli. Pada saat ini, Tang Zichen, mereka bertiga, tiba-tiba merasakan fluktuasi spiritual di udara, seolah berkata, apa yang ingin kalian lakukan ketika datang ke kerajaan kera air saya? Suara itu dipenuhi dengan kemarahan. Ketiga pria Tang Zichen berhenti. Tidak lama kemudian, bayangan yang cepat terbang masuk. Bayangan ini sangat cepat dan tiba di depan ketiga pria Tang Zichen dalam sekejap mata. Itu adalah kera air dengan rambut putih, terlihat sangat tua. Kera air memegang tongkat yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui di tangannya. Sepertinya kera air ini sangat pandai menggunakan tongkat. Binatang ini juga tidak memiliki keterampilan seni bela diri khusus, biasanya hanya 1 atau 2 pukulan, berlatih sampai mati. Namun, seringkali 1 atau 2 gerakan ini dipraktikkan seumur hidup, tetapi sebaliknya sangat kuat. Kamu adalah kekaisaran kera air, kera tua yang terkenal, kata Tang Zichen. Apakah kamu datang ke tempatku untuk mencari kematian? Kera tua itu sepertinya merasakan kekuatan ketiga orang Tang Zichen dan tidak berani bertindak gegabah. Tang Zichen berkata, saya mendengar bahwa kekaisaran kera air Anda memiliki harta karun yang disebut otak suci kuno. Saya datang ke sini hari ini, hanya untuk melihat apa itu. Jangan khawatir, hanya untuk melihatnya. Berani memukul benda suci kita, mencari kematian. Kera air meringis, iknya diperkirakan setara dengan manusia berusia 15 atau 16 tahun, makhluk tingkat rendah biasanya tidak memiliki pemikiran otonom, tetapi untuk mencapai iki seperti itu, terbukti bahwa ia telah berkultivasi dalam waktu yang sangat lama. Tang Zichen mendengus, kamu masih bukan lawanku. Selain itu, tidak satu pun dari 3 orang yang berdiri di depanmu hari ini adalah lawanmu. 3 orang. Apakah binatang buas ini juga manusia? Kera tua itu memandangi binatang iblis api itu. Tang Zichen berkata, dia berbeda darimu binatang tingkat rendah, dia spesies 1 tingkat lebih tinggi darimu pada tingkat yang sama dengan kita manusia. Baiklah, jangan bicara omong kosong, aku bisa merasakan bahwa hatimu penuh dengan keberatan. Petik 2. Yah. Kera air meringis pada trio Tang Zichen. Tang Zichen berkata, 1000 jie, api kecil, siapa yang bangun? Aku akan melakukannya, kata Mu Qianji. Pada saat itu kera tua menerkam, ia ingin mendapatkan inisiatif dan menyerang terlebih dahulu. Mu Qianji memotong dengan pedangnya, dan gelombang voliki tiba-tiba memberi kera tua itu mengalahkan. Hanya dengan 1 pedang, Mu Qianji mengalahkan kera air. Mu Qianji menemukan bahwa Burial Moon Sword miliknya mampu mengerahkan lebih banyak kekuatan di bawah air daripada di tanah, dan dia tidak tahu caranya. Mu Qianji meletakkan pedangnya di leher kera tua itu dan berkata, serahkan Swift Secret Brain atau aku akan membunuhmu. Yah. Kera tua itu terus menunjukkan giginya karena marah. Tang Zichen berkata, kami tidak hanya akan membunuhmu, kami juga akan menghancurkan kerajaan kera air. Tubuh kera tua itu bergetar dan mengeluarkan teriakan kesedihan. 3 orang kuat di depannya terlalu kuat, itu adalah orang terkuat nomor 1 di kerajaan kera air, tapi lemah seperti semut di depan mereka. Kera tua tidak dapat mempercayainya. Kapan manusia memiliki orang yang begitu kuat? Itu memiliki kesan, bukan kesan leluhurnya, bahwa manusia terkuat selalu lebih lemah daripada binatang terkuat. Berapa lama lagi kamu harus memikirkannya? Apakah aku benar-benar harus memusnahkan kamu kera air sebelum kamu memberitahuku? Tang Zichen.
Kera air berteriak sedih dan mengirimkan gelombang mental. Aku bisa memberitahumu informasi tentang Swift Secret Brain, tetapi kamu tidak akan mendapatkannya. Kami hanya ingin melihat-lihat. Beritahu kami, di mana otak suci Swift. Ikut denganku. Tang Zichen mengikuti kera tua itu dan benar-benar meninggalkan sarang kera air, dan auger yang menjaga bagian luar sibuk menyambutnya. Ada apa? Keluar. Tang Zichen bertanya kepada kera tua, bukankah kamu membawa kami ke otak suci pedang? Kenapa kamu keluar? Kera tua itu menyeringai dan mengirimkan gelombang mental. Makhluk itu tidak ada di istana kera air, melainkan di tempat lain. Bagus, lebih baik kamu tidak main-main, atau klan kera air bahkan tidak akan tahu cara menghancurkanmu. Yah. Kera air menunjukkan giginya lagi. Tang Zichen dan yang lainnya terus mengikuti kera tua itu. Sekitar setengah jam kemudian, mereka sampai di kedalaman laut di sebelah sebuah batu besar. Batu besar ini sangat besar sehingga banyak paus berenang melewatinya. Di depan batu besar ini, paus semuanya terasa seperti udang kecil. Kera tua memancarkan fluktuasi spiritual tentang relik suci. Kami juga belum pernah melihatnya, hanya kepala klan yang dapat mengetahui bahwa kami telah disegel di sini sejak zaman kuno. Di tengah batu besar ini sangat keras dan besar. Tidak ada senjata yang dapat memecahkannya, bahkan jika kita dapat memecahkan beberapa batu, kita tidak dapat memasuki inti dari batu besar itu. Dahulu ada manusia yang mengalahkan relik suci, leluhur kita membawanya ke sini dan mengizinkannya untuk mengetuknya, tetapi pada akhirnya, dia menyerah tanpa hasil. Tang Zichen memandangi batu besar dan tak tertandingi di depannya, dan manusia yang berdiri di depan batu besar ini seperti setitik debu. Bagaimana mungkin ada batu sebesar itu di dasar laut, kata Mu Qianji. Tang Zichen berkata kepada kera tua, apakah kamu berbohong padaku? Aku tidak berbohong padamu, tentang benda suci yang disegel di tengah batu ini. Klan kera air kita, hanya generasi pemimpin klan yang tahu tentang itu. Hahaha, apa-apaan, kamu sangat pandai menjebak batu sebesar itu. Mari kita ketuk, tidak peduli seberapa keras kita mengetuknya, itu tidak bisa sampai ke tengah, dan itu sangat sulit. Sebenarnya tidak ada apa-apa di dalamnya. Jebakan yang bagus, kata Tang Zichen. Mu Qianji berkata, Zichen, apakah kamu benar-benar berpikir itu berbohong kepada kita? Dengan kecerdasan binatang buas itu belum tentu licik. Aku tidak yakin, tapi batu sebesar itu sudah lebih tinggi dari laut dan setidaknya memiliki panjang dan lebar puluhan ribu meter, terlempar ke tengah. Bagaimana mungkin, batu itu sangat keras sehingga mungkin tidak mungkin untuk mengetuknya terbuka seumur hidup. Bagaimana dengan itu? Kami tidak memiliki bukti bahwa itu berbohong kepada kami, jadi apa yang dapat kami lakukan jika bersikeras bahwa itu ada di sana, kata Mu Qianji tanpa daya. Tang Zichen bertanya kepada kera tua, karena Anda mengatakan bahwa otak suci Swift ada di dalam batu besar ini, maka beritahu saya, bagaimana nenek moyang Anda menyembunyikan otak suci Swift di dalam batu besar. Kera tua itu menggelengkan kepalanya dan memancarkan gelombang mental. Pertanyaan ini, nenek moyang kita dari semua generasi juga bertanya-tanya, dan saya benar-benar tidak dapat menjawabnya. Saya hanya tahu bahwa patriark saya sebelumnya memberitahu saya bahwa benda suci kuno air kita klan kera berada di pusat batu langit dan bumi ini. Rutinitas ini benar-benar penuh dengan rutinitas, jadi aku bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa. Tang Zichen tertawa getir. Pada saat itu, naga Jiao berkata, Kakak Chen, biarkan aku mencoba. Setelah mengatakan itu, ekor Jiao hitam menamparkan batu dengan keras. Aduh, Black Jiao meringis kesakitan. Bagaimana? Tidak terlalu sulit bagiku untuk melakukan apapun, kata Black Jiao. Aku akan melakukannya, kata Mu Qianji dan burit Moon Sword menyerang dengan keras. Wow! Tiba-tiba, burit Moon Sword membelah jarak 3 meter. Pedang bulan terkubur layak menjadi pedang bulan terkubur. Kera tua di sampingnya terkejut, ini adalah orang pertama dalam sejarah yang mampu membelah celah sebesar itu sekaligus.
Mu Qianji berkata, tapi celah 3 meter tidak signifikan untuk seluruh batu besar, tidak mungkin untuk memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membelah menjadi pusat batu besar, dan kita bahkan tidak dapat memastikan bahwa otak suci kuno benar-benar ada di sana. Kera tua di sampingnya sibuk berkata, benar-benar ada di sana, nenek moyang kita dari semua generasi telah mewariskannya dengan cara ini. Tang Zichen mendengus, jika Mu Qianji benar-benar membelah ke inti dan akhirnya tidak menemukan otak suci Swift, kera tua itu akan segera dapat mengatakan bahwa mereka juga baru saja diturunkan dari leluhur dari semua generasi. Namun, Tang Zichen dan yang lainnya tidak punya jalan lain sekarang, dan kera tua itu bertekad untuk berada di dalam. Saat ini, Dao berkata, Kakak Chen, kalian melupakanku. Anda. Ya, tapi aku bertahan di kota bawah tanah pada awalnya. Kota bawah tanah semuanya terdiri dari batu-batu keras. Aku mengebor seperti biasa. Batu ini, meskipun cukup keras, aku masih bisa mengebornya. Aku akan mengebor saja ke dalam inti dan lihatlah. Baik, kalau begitu kamu bor ke intinya dan lihat. Binatang iblis api segera berubah menjadi tubuh mungil, lalu tubuhnya seperti air yang dicelupkan ke dalam batu besar, tubuhnya seperti air yang dicelupkan ke dalam batu, jadi dia tidak meninggalkan lubang apapun. Tang Zichen ingat bahwa struktur tubuh binatang iblis api itu luar biasa, dia bisa mengubah bentuk tubuhnya, seperti air bisa membeku dan kemudian menjadi keras, atau bisa berubah menjadi uap dan kemudian seringan bulu, atau bisa menjadi air cair, lembut dan bebas. Tubuh Fire Demon Beast mirip dengan ini, itulah sebabnya dia bisa menjadi lebih besar dan lebih kecil. Saat ini, binatang iblis api masuk ke dalam batu dan berjalan di dalam batu dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti ikan yang berenang di air. Yai! Teriak Tang Zichen dengan penuh semangat. Kera tua itu sekarang sangat jelek, ia berpikir bahwa siapapun yang datang untuk memukul benda suci itu akan menjadi sia-sia, tetapi ia tidak menyangka bahwa Tang Zichen dikelilingi oleh makhluk ajaib seperti itu. Batu itu sangat besar, mencapai jarak puluhan ribu meter, tetapi untuk binatang api yang memasuki batu seperti ikan di air, jarak puluhan ribu meter sama sekali tidak jauh. Dalam waktu kurang dari 3 jam, binatang iblis api memasuki inti batu besar dan mencari di sekitar inti. Akhirnya, binatang api itu melihat angka 10. Lubang meteran panjang dan lebar tertutup. Ah, memang ada. Binatang iblis api tercengang. Binatang iblis api melihat bahwa di lubang tersegel ada kera air duduk di sana, dan sepertinya sudah lama mati, dan tubuhnya tidak membusuk. Di mana otak suci Swift? Apakah itu masih di dalam tengkorak kera air mati ini? Binatang iblis api bergumam, dia melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun, jadi otak suci kuno pasti ada di tengkorak. Binatang iblis api mencakar dan meraih tengkorak itu seolah-olah itu adalah bola. Ini adalah binatang iblis api dalam masalah lagi karena bagaimana cara mengeluarkan kepalanya. Tubuh binatang iblis api itu sendiri bebas berenang di batu, tetapi kepala kera air ini, yang bukan bagian dari tubuhnya, tubuh tidak bisa berenang di batu, yang berarti dia bahkan tidak bisa mengeluarkan kepalanya. Saat itu, binatang iblis api tiba-tiba melihat bahwa sepertinya ada benda seperti saklar di dinding batu. The Fire Demon Beast segera naik dan memutarnya dengan cakarnya. Klik 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 klik. Mengeluarkan bunyi klik, sebuah lorong kecil atau tidak terlalu kecil secara otomatis terpisah di sisi gua batu yang tersegel. Ada lorong, sepertinya kera tua itu benar-benar berbohong, untuk memasuki batu itu ada mekanisme untuk membuka lorong itu. Haha, sekarang aku akan keluar dengan kepalaku. Pada saat ini, di luar batu besar, di bawah batu besar tempat Tang Zichen berdiri, tiba-tiba, sebuah celah muncul. Tang Zichen dan yang lainnya mengerutkan alis mereka dalam kebingungan, saat binatang iblis api terbang keluar dari celah itu, memegang kepala kera air di cakarnya. Kakak Chen, aku keluar. Api kecil, apa yang terjadi? Kera tua ini berbohong, untuk memasuki inti batu ada mekanisme untuk membuka jalan itu. Pada saat ini, kera tua itu meringis ketika dia melihat binatang iblis api, tangisan kesedihan di wajahnya karena kepala leluhur mereka terpelintir.
Tang Zichen melihat kesedihan kera tua itu dan tidak repot-repot melihatnya secara umum. Di mana otak suci kuno? Itu ada. Don mengerutkan kening. Kepala ini adalah otak suci kuno. Seharusnya, karena di dalam ruangan itu, hanya ada tubuh kera air yang belum membusuk untuk waktu yang tidak diketahui, jadi aku menundukkan kepalanya, dan otak di dalam tengkorak itu seharusnya adalah otak suci kuno. Petik 2. Aku akan pergi. Tang Zichen merasa mual, bagaimana kamu makan ini? Mu Qianji juga menutupi hidungnya, merasa mual. Menteri, jadi tidak mau. Brengsek, kupikir itu seperti pil, tapi aku tidak mengharapkan kepala kera air yang lurus, kata Tang Zichen dengan tertekan. Mu Qianji berkata, ginseng 10.000 tahun yang kita dapatkan sebelumnya juga seperti ginseng, teratai salju kristal es juga seperti teratai salju, cacing kaisar, juga cacing hidup, dan rumput burung vermilion, juga seperti rumput. Jadi, tidak mengejutkan kalau otak suci kuno, secara langsung adalah kepala kera air. Tapi bagaimana kamu memakannya, menghisap otak ke dalam? Apa yang sebenarnya dilakukannya? Tang Zichen berkata dengan ragu. Mu Qianji berkata, nenek moyang klan kera air ini telah disegel di batu selama aku tidak tahu berapa tahun, tetapi bahkan cangkir atau porselen telah berubah menjadi barang antik setelah sekian lama, berubah dari tidak berharga menjadi berharga. 10 ginseng berumur ribuan tahun yang kita ambil sebelumnya, itu juga tumbuh selama 10.000 tahun, itu sebabnya jarang. Kalau tidak salah, meski tubuh kera air kilat ini sudah mati, seharusnya otak di tengkoraknya tetap hidup. Dengan kata lain, dia menggunakan metode rahasia untuk menjaga otaknya tetap hidup selama bertahun-tahun, dan itu berubah menjadi harta karun. Tang Zichen merasakan sensasi yang aneh. Mu Qianji tertawa, Zichen, otak kera air ini tidak berguna, tetapi setelah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu menjadi harta karun, sama seperti ginseng. Jika otak kita dapat diasuransikan seperti ini selama puluhan ribu tahun, maka setelah puluhan ribu tahun, ribuan tahun otak kita juga akan menjadi harta karun. Yah, kalau begitu ambillah, itu menjijikan, tapi jika itu benar-benar harta karun, tidak peduli betapa menjijikannya itu, kita harus menyedot semuanya. Aduh. Kera tua itu menangis dan meraung kesakitan. Bahkan, meskipun kera tua itu tahu bahwa ada mekanisme di dalam bongkahan batu untuk masuk, ia bahkan tidak tahu di mana mekanisme itu dibuka. Lagi pula generasi pemimpin klan ini telah saling mewariskan tentang lokasi mekanismenya sudah hilang. Sementara itu, kera tua menyaksikan kepala leluhur suci yang legendaris dibawa pergi, dan mendengar bahwa Tang Zichen dan Mu Qianji masih akan menghisap mentah. Sebagai leluhur klan kera air saat ini, suasananya sangat sedih. Tang Zichen mengabaikan kera tua yang mengaum dan terbang dengan kepala di tangannya, bergegas keluar dari laut dan masuk ke kabin kapal terbang. Black Jiao masih melayang di luar kapal terbang, yang sedang menuju ke Kaisaran Yan Huang. Pada saat ini, di dalam pesawat ulang-alik, Tang Zichen meletakkan kepala leluhur suci kera air di atas meja kecil, dan di atas kepala itu, rambut kera air yang tegak menyeramkan. Mu Qianji berkata ini benar-benar akan dimakan. Tentu saja, meski masih segar, sekarang setelah kita mengeluarkan kepala leluhur suci kera air pasti sudah tidak segar lagi, jika kita tidak memakannya, itu akan membusuk. Mu Qianji merasa jijik, siapa yang membuat kepala kera air, sangat mirip dengan manusia. Tang Zichen berkata, saya pernah mendengar bahwa manusia di bawah beberapa pedagang kaya, suka makan otak monyet saat ini, dan mereka meletakkan monyet hidup di tengah meja, dengan hanya kepala monyet yang terbuka, dan kemudian mereka membuka lubang di atas kepala monyet di tempat, dan meja penuh orang dengan sendok demi sendok, memukul otak monyet dan memasukkannya ke mulut mereka. Monyet itu, tapi monyet yang paling biasa, tapi sekarang yang ini, tapi yang terkuat dari monyet air, dan tetap segar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kamu masih terlalu jijik untuk berani memakannya. Jika ini dikirim ke pedagang kaya itu, aku khawatir mereka tidak akan melakukannya, bahkan menyisakan sehelai rambut monyet pun untukmu. Jangan katakan itu terlalu menjijikkan. Hehe, bagus untuk otak, baiklah, Tousan Extremes, aku akan membuka tengkorakku.
Tang Zichen mengeluarkan pisau, dan pada tengkorak otakku, pertama-tama dia mengikis rambutnya untuk membuka tulangnya, lalu membuat sayatan pada tulangnya. Tang Zichen mengeluarkan 2 sedotan dan memasukkannya melalui lubang itu. Ayo, mulailah menghisap, kata Don Zichen, rasanya seperti sedang menghisap sari kelapa, segar dari pohonnya, dan membuka celah ke dalam sedotan, hanya mengganti kelapa dengan kepala kera air. Aku tidak menginginkannya, aku tidak mengisap. Mu Qianji menggelengkan kepalanya tanpa henti. Jika kamu tidak menghisapnya, maka aku akan melakukannya. Tang Zichen mengumpulkan keberanian untuk meletakkan mulutnya di atas sedotan, lalu menutup matanya dan menghisapnya dengan keras. Benar saja, rasanya seperti otak tahu yang tersedot ke dalam mulutnya. Tang Zichen mendecakkan mulutnya dan tersenyum, rasanya mencurigakan. Jangan katakan itu. Apakah Mu Qianji tidak berani melihat? Qianji, saya menyarankan Anda untuk benar-benar menyedot beberapa otak suci kuno ini, tidak banyak yang tersisa. Anda pikir itu benar-benar penuh di tengkorak? Hisap, jangan hisap, berikan ke Little Fire dan Black Jiao. Tang Zichen sambil tertawa berkata, sebenarnya untuk menipu Mu Qianji otak suci kuno itu benar-benar penuh dengan kepala, 1 atau 2 orang pasti tidak bisa makan, karena kepala kera air ini sebesar melon musim dingin, terlalu banyak otak di dalamnya. Ini bagus, Anda dapat membawanya kembali ke orang lain untuk diambil, tentu saja ada hal-hal baik untuk dinikmati bersama. Ini adalah prinsip Tang Zichen. Mu Qianji berkata dalam hatinya, terlalu boros untuk tidak memakan harta yang begitu bagus. Bagaimana jika aku bisa masuk ke alam leluhur lebih cepat dengan memakan ini? Baik, demi alam leluhur aku akan payah. Mu Qianji segera menutup matanya, sampai ke mulut sedotan, dan menyedot dengan keras puluhan suap, setara dengan setidaknya 2 mangkuk besar. Fiuh! Mu Qianji berhenti menghisap, hampir terlalu banyak untuk dimakan, tidak bermanfaat untuk makan terlalu banyak. Hahaha, Qianji, kamu baru saja menghisap sedotannya, aku menghisap sedotannya. Oh, kata Tang Zichen sambil tersenyum. Mu Qianji menatap Tang Zichen sama, dan berkata dalam hatinya, mulutnya telah dicium denganmu, dan dia masih takut menghisap sedotanmu. Tang Zichen juga menyedot 20 suap dan kemudian berhenti menghisap. Masih ada banyak otak suci di sana, seharusnya cukup untuk kembali ke begitu banyak orang untuk dibagikan. Api kecil, kamu juga payah. Bagus. Tang Zichen kemudian secara terpisah membiarkan binatang iblis api dan Jiao hitam memakan beberapa otak suci, dan sisanya mereka bawa kembali. Untungnya, ada lemari es di kapal terbang, dan dibekukan di dalam freezer pada suhu minus puluhan derajat Celcius, meskipun keefektifannya akan turun sedikit, setidaknya masih sangat berguna. 1000 Jiao, bagaimana perasaanmu? Tang Zichen bertanya. Mu Qianji berkumur lama sekali dan berkata, mulutku mencurigakan. Tang Zichen berkata, tidak apa-apa, meski mencurigakan, aku masih suka mencium mulutmu, ayolah, beri aku ciuman. Tang Zichen segera mencium mulut kecil Mu Qianji. Binatang iblis api di sampingnya berkata, Kakak Chen, saudari 1000, bisakah kamu menjaga perasaan satu binatang buas? Haha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Api kecil, pikirkan tentang binatang betina itu. Binatang api meludahkan lidahnya. Di masa lalu, binatang api mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menemukan istri lagi karena dia adalah satu-satunya binatang api yang tersisa di dunia. Sekarang, bahkan jika dia menemukan binatang api lainnya, dan itu adalah suatu tujuan, jika mereka tidak berevolusi, mereka bahkan bukan makhluk pada level yang sama lagi, seolah-olah mereka adalah manusia buas. Tang Zichen bertanya, api kecil, kamu juga sudah dewasa, beritahu aku bagaimana kamu mengatasi kebutuhan itu. Binatang iblis api merasa malu sejenak. Yah, menteri, bisakah kita tidak mengatakan pertanyaan yang memalukan? Katakan. Binatang iblis api merasa malu. Yah, lebih baik menanyakan pertanyaan ini kepada kakak hitam, aku diajari olehnya, aku tidak akan bisa melakukannya sebelumnya. Little Fire, bisakah kamu menjawab pertanyaan dengan positif, bagaimana kamu menyelesaikannya? Yah, itu semua dikatakan dan dilakukan, masih belum tahu? Tentu saja, selesaikan sendiri.
Selesaikan sendiri ah, hahaha, bagaimana cara menyelesaikannya sendiri ah, Black Jiao juga. Apakah dia mengajarimu untuk menyelesaikannya sendiri? Hahaha. Saudara Menteri, jangan lagi ada perempuan di sini. Mu Qianji mendengus cabul. Hahaha. Tang Zichen tertawa, dan Fire Demon Beast dengan malu-malu terpojok. Begitu saja, semua orang bercanda dan tertawa dalam perjalanan pulang, dan Jiao Hitam hanya bisa terus melayang di luar. Dan setelah memakan otak suci, Tang Zichen dan Mu Qianji sama-sama merasa agak panas di kepala, dan setelah memakan otak suci, pemahaman dan bakat mereka, meningkat berkali-kali. Ranah leluhur tidak jauh. Setelah lebih dari 20 hari, Tang Zichen dan yang lainnya kembali ke kota Wangjing. Setelah lebih dari 20 hari, otak suci kuno telah sepenuhnya terserap. Tang Zichen merasa bahwa otak benar-benar bekerja jauh lebih baik dari sebelumnya, dan pemahamannya tentang dao bela diri telah diperdalam lebih dari satu tingkat, sehingga konsep dao bela diri, semua perubahan adalah sama bahkan lebih jelas terlihat, dan Tang Zichen juga memahami dao bela diri kedua. Zichen, kita telah tiba di kota Wangjing. Mu Qianji berkata, saat ini, dengan mata tertutup, Tang Zichen telah mengasingkan diri di kapal terbang selama hampir 20 hari karena, 20 hari yang lalu Tang Zichen mengatakan bahwa dia tampaknya akan memahami dao bela diri kedua. Mu Qianji sangat terkejut saat itu, orang yang bisa memahami dua dao bela diri sangat jarang, seluruh wilayah iblis tidak peduli berapa tua atau muda tidak lebih dari 3 orang yang memahami dao bela diri kedua. Bukankah orang yang memahami dua dao bela diri pasti lebih kuat dari satu dao bela diri? Itu juga dao bela diri seperti apa yang mereka pahami? Jika itu adalah dua dao bela diri sampah, itu masih tidak sekuat satu dao bela diri orang lain. Tapi Tang Zichen berbeda. Dao bela diri pertama Tang Zichen, 10.000 perubahan adalah konstan. Ini sudah merupakan dao bela diri yang sangat mendalam. Mu Qianji sedikit iri dan mengagumi Tang Zichen. Saya benar-benar ingin tahu jalur bela diri seperti apa jalur bela diri kedua Tang Zichen. Apakah itu yang dia pahami sendiri atau jalur bela diri yang kuat yang sangat terkenal sepanjang zaman? Tang Zichen membuka matanya. Begitu cepat, tidak ada tahun kultivasi ah. Tang Zichen tersenyum. Tang Zichen merasa bahwa hanya sekali dia memejamkan mata, 20 hari telah berlalu. Mu Qianji berkata, semakin kamu merasa bahwa waktu telah berlalu begitu cepat, itu berarti kamu berada jauh di dalam pengasingan. Zichen, beritahu aku, apa jalur bela diri kedua yang kamu pahami? 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Tang Zichen tertawa, jalur bela diri kedua saya jauh lebih mendalam daripada yang pertama, semua perubahan adalah konstan. Apa sebenarnya itu? Dao bela diri yang mendalam yang sangat sedikit orang pahami selama berabad-abad. Mu Qianji mengerutkan kening, ada banyak dao bela diri yang sangat terkenal sepanjang zaman, lebih dari selusin. Mu Qianji dengan santai berkata tidak mungkin, tidak ada gerakan yang lebih baik daripada sebuah gerakan. Hahaha, ya itu benar, tidak ada gerakan yang lebih baik daripada bergerak. Tidak mungkin, ini adalah jalan bela diri yang paling sulit untuk dipahami ah. Hehe, aku sudah memahaminya untuk sementara, tidak ada gerakan itu lebih kuat dari gerakan apapun karena itu mengalahkan semua gerakan. Wow, Mu Qianji iri sesaat, pemikiran bela diri macam apa ini? Bisakah kamu bertarung tanpa bergerak? Mereka yang tidak memahaminya tidak akan pernah bisa mengalaminya. Tang Zichen dan Mu Qianji melompat dari kapal terbang. Mu Qianji tahu dari cara Tang Zichen melompat dari kapal terbang. Tang Zichen benar-benar berbeda, gerakan melompat acak itu terasa penuh pukulan. Tidak ada gerakan yang lebih baik daripada gerakan. Padahal setiap gerakan biasa penuh dengan gerakan. Untuk apa kamu menatapku? Tang Zichen tersenyum dan menatap Mu Qianji. Mu Qianji berkata, aku merasa bahwa gerakan acakmu pun dipenuhi dengan rasa pukulan. Hahaha. Ya, bahkan gerakan mengupil atau bahkan menyekap pantatku penuh dengan gerakan, dan itu masih merupakan gerakan terkuat karena tidak ada gerakan adalah gerakan terkuat. Mu Qianji menghunus pedangnya dan berkata, aku ingin melawanmu. Bagus. Tang Zichen menganggukkan kepalanya.
Hus, segenggam Mu Qianji. Pedang membunuh ke arah Tang Zichen. Di kejauhan, teman-teman Tang Zichen itu bingung apa yang terjadi dengan mereka. Mereka bertengkar begitu mereka kembali. Tang Zichen melihat pedang Mu Qianji membunuh dan menghadapinya tanpa ragu-ragu. Tang Zichen tidak menghunus pedangnya, hanya gerakan provokatif ringan, dan dalam sekejap pedang Mu Qianji telah diambil oleh Tang Zichen, secara mengejutkan, begitu mudah. Dan menurut pendapat Mu Qianji, teknik yang baru saja digunakan Tang Zichen sangat pintar sehingga tidak bisa lebih pintar lagi, namun itu terlihat sangat sederhana. Itu adalah kontradiksi yang paling dalam. Tang Zichen menyerahkan pedang itu kepada Mu Qianji dan berkata, "Kamu bukan lagi lawanku." Mu Qianji konyol di sana, tidak percaya bahwa sebelumnya, dia dan Tang Zichen, yang tidak dapat dibedakan satu sama lain, sekarang bukan lagi lawannya, dan telah mengambil pedang itu dalam satu gerakan. Teman-teman Tang Zichen berlari. "Zichen, bagaimana kekuatanmu menjadi jauh lebih kuat?" Tanya Yan Long, penuh keraguan, betapa luar biasanya mencapai tingkat di mana Mu Qianji bahkan bukan lawan. "Hahaha, kita akan membicarakan ini nanti. Kalian panggil semua orang di sini untuk fokus. Ada sesuatu yang baik untuk kalian ambil." Gelombang ketidaktaatan muncul dalam diri Mu Qianji. Dia adalah seseorang yang tidak akan tunduk pada siapapun. Sekarang dia bukan lawan Tang Zichen. Dia bersumpah untuk mengejar. Dia tidak akan pernah ditarik oleh Tang Zichen, bahkan jika orang itu adalah orang yang paling dia cintai. Tang Zichen mengumpulkan semua orang di aula utama dan mengeluarkan otak suci kera air yang membeku, lalu mengeluarkan otak-otak telah dibekukan menjadi es. Tang Zichen menyuruh mereka memakan es batu otak. "Apa ini?" Tang Zichen tersenyum, 5 harta paling menakjubkan di dunia otak suci Swift. "Apa? Makan ini, otakmu akan jauh lebih pintar lagi." Alasan mengapa aku bisa memahami bahwa tidak ada gerakan yang lebih baik daripada gerakan terkait dengan otak suci yang ditelan ini. Aku memiliki pemahaman mendalam tentang aspek ini sejak lama ketika aku melakukan teknik pedang turun naga dan teknik saber pembunuh dewa untuk menyederhanakannya, dan sekarang, setelah mengambil otak suci yang ditelan, aku telah memahaminya. Wow, tidak heran kamu begitu tajam dan jelas ketika kamu baru saja bertarung dengan Mu Qianji, seolah itu adalah gerakan yang sangat kuat. Oh, langkah selanjutnya Tang Zichen adalah untuk dapat menciptakan seni bela diri, dan kemudian dia hampir melangkah ke alam leluhur akhirnya datang. Setelah semua orang selesai mengambil otak suci pedang, Tang Zichen tinggal di kota Wangjing selama 5 hari lagi. Selama 5 hari ini, dia menghabiskan 1 hari dengan mereka masing-masing, Liu Xiangyun, Su Meiqian, Li Xuaner, Sangguan Rou, dan Qi Sueyun. Lagi pula, setelah kembali ke dunia lain kali ini, tidak ada yang tahu kapan dia bisa datang lagi, mungkin 1 atau 2 tahun kemudian. 5 hari kemudian, Tang Zichen dan Mu Qianji naik kapal terbang, membawa Fire Demon Beast dan Black Jiao bersama mereka ke Tousan Mountain Twilight. Tang Zichen berdiri di atas Tousan Mountain Gure dan berkata, "Dalam sekejap mata, sudah hampir 2 bulan sejak kita datang ke dunia ini." Ya, pada saat itu, Tuan bela diri menyuruhmu pergi mencarinya dalam waktu 1 bulan, sekarang sudah 2 bulan, bagaimana kamu akan menanganinya kembali kali ini? Akankah dia mengira kamu telah melarikan diri? Kata Mu Qianji. "Oh, jangan bicara tentang aku, ayahmu menyuruhmu untuk tidak meninggalkan kuil kepala iblis dan sekarang setelah 2 bulan berlalu dan kamu telah melarikan diri secara pribadi begitu lama, apakah kamu akan baik-baik saja kembali?" Tanya Tang Zichen. "Jangan khawatir, bagaimanapun juga aku adalah putri ayahku, aku tidak akan melakukan apapun padaku, aku benar-benar tidak bisa, aku akan pergi ke kakekku." "Kakek Anda?" "Ya, mantan kepala sekte iblis itu kakekku, tapi dia sudah berhenti bertanya tentang urusan dunia dan fokus pada kultivasi seni bela diri, lagi pula, pada usia itu, tidak ada yang lebih penting daripada naik level budidaya. Yah, ayo pergi kembali." Tang Zichen dan Mu Qianji, Fire Demon Beast dan Black Jiao, bergegas ke pemandangan ilusi Tousan Mountain Twilight dalam waktu singkat. Tak lama kemudian, jurang maut dari dunia lain, mereka berempat bergegas keluar. Wow, ini dunia lain.
Fire Demon Beast dan Black Jiao menghela nafas sebentar. Kursi baja halus yang mereka gunakan terakhir kali masih tersembunyi di balik batu, dan hampir tidak ada yang datang ke sini. Mu Qianji berkata, bagaimana kita kembali sekarang setelah tidak ada lagi kapal terbang? Tang Zichen tersenyum, kami berdua masih di kursi terbang api kecil dan hitam kecil, mereka terbang sendiri, kecepatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan kapal terbang, tapi masih sebanding dengan mesin terbang, itu tidak jauh lebih lambat dari mesin terbang. Tang Zichen dan Mu Qianji duduk di bangku dan menggunakan tenaga penggerak kapal terbang untuk terbang ke langit, api kecil dan hitam kecil terbang bersebelahan, kecepatan mereka memang tidak lebih lambat dari kapal terbang. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka tiba di kuil kepala iblis. Namun, hari masih pagi. Mu Qianji berkata, kalian harus kembali dulu. Bagaimana denganmu? Saya tidak harus turun dari magisterium sekarang, saya bisa pergi ke perimeter dan berjalan kembali ke altar utama. Baik, Mu Qianji memilih untuk mendarat di salah satu perimeter altar umum Sekte Iblis dan Tang Zichen serta api kecil hitam kecil terus terbang di langit. Dalam sehari, mereka terbang ke dasar Sekte Naga Ilahi lagi. Binatang Iblis Api berkata, Kakak Chen, apakah ini dunia tempatmu tinggal? Ya, gunung ini adalah divisiku, sekolah naga suci. Bagaimana perasaanku? Duniamu sangat kecil, jauh dari sebesar dunia lain, dari Kekaisaran Yan Huang. Menggunakan kapal terbang akan memakan waktu setengah bulan untuk terbang ke Tousan Mountain Twilight, tapi di sini, kapal terbang dapat terbang dari wilayah iblis ke Sekte Naga Ilahi dalam sehari, kata Black Jiao. Tang Zichen tersenyum, tempat kita sekarang ini hanyalah sudut kecil dunia ini, sebuah benua di lautan luas, kudengar ada benua lain di seberang lautan jauh, sayangnya, dunia kita tidak mudah diakses, jadi sejak zaman kuno, hampir tidak ada yang berhasil menyeberangi lautan ganas ke benua lain. Oh begitu, kalian tunggu di sini sementara aku kembali ke atas bukit dan melihat apa yang terjadi. Bagus. Tang Zichen menyelinap ke Gunung Naga Ilahi untuk mencari tahu apa yang terjadi pertama kali, karena terakhir kali guru bela diri mengundang Tang Zichen, dia telah menghilang selama 2 bulan, dan dia tidak tahu apakah guru bela diri itu marah. Tang Zichen datang ke gunung belakang Sekte Naga Ilahi, tempat adik perempuan biasanya suka berlatih seni bela diri. Benar saja, adik perempuan sedang berlatih seni bela diri di sini sekarang, dan jelas linglung. Kakak senior kecil, teriak Tang Zichen dengan suara rendah. Siapa? Adik perempuan berbalik dan melihat Tang Zichen bersembunyi di balik batu. Ah, saudara Feng. Kakak Win, kamu dari mana saja? Adik perempuan sedang sibuk berlari. Adik perempuan, tidak ada yang terjadi di Jianghu selama 2 bulan ini, saya telah hilang kan? Tang Zichen bertanya. Kakak Feng, bagaimana kamu bisa melakukan itu dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Baiklah, adik kecil, aku juga tidak mengharapkan itu. Aku tidak pergi ke perjamuan Tuan Bela Diri, apakah Tuan Bela Diri mengatakan sesuatu? Adik perempuan berkata, Kakak Feng, kamu tidak pergi ke perjamuan guru bela diri. Guru bela diri sangat marah, dan guru bela diri berkata bahwa kamu berkolusi dengan sekte setan, dan sekarang orang-orang dari Jianghu sedang mencarimu untuk membunuh mereka. Aku pergi, betapa tercela. Tang Zichen sangat marah. Sebenarnya Tang Zichen telah menebak hasil ini, sekutu pasti berpikir bahwa dia telah melarikan diri dengan harta karun sihir kuno, jadi kemungkinan besar dia akan melakukannya harus mencari alasan untuk menangkap Tang Zichen. Alasan terbaik tidak lebih dari berkolusi dengan sekte iblis. Bagaimana dengan divisi kita? Tidak menderita apa-apa kan? Adik perempuan berkata, belum, tetapi guru aliansi hutan bela diri telah meminta kami, Sekte Naga Ilahi, untuk menyerahkan Anda dalam waktu 2 bulan, jika tidak, dia akan mengadakan konferensi hutan bela diri kemudian untuk mencela Sekte Naga Ilahi kami. Kotoran. Saudara Feng, kamu harus bergegas mencari Tuan dan menyerahkan harta ajaib kepada Tuan. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak bisa pergi ke Palem Master. Mengapa?
Adik perempuan, tuan kita, bukan orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Jika kita memberinya harta sihir, dia mungkin tidak mau mengambilnya dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Dalam hal itu, aliansi bela diri bahkan lebih tidak mungkin untuk berhenti, dan pada saat itu, sekte naga ilahi kita akan menderita bencana yang lebih besar sebagai gantinya. Saat ini, saya mungkin satu-satunya di aliansi lurus ini yang dapat menjaga pikiran normal terhadap harta ajaib ini. Kakak Feng, apa yang kamu inginkan? Aku akan pergi ke master bela diri dan mempersembahkan harta sihir dengan kedua tangan, sehingga masalah di Jianghu tentang aku berkolusi dengan sekte iblis pasti akan menjadi kesalahpahaman. Kakak Feng, tidak. Tang Zichen tersenyum, adik perempuan, kamu tahu apa yang ingin kamu katakan, dan kamu juga merasa bahwa harta sihir kuno ini sangat berharga dan tidak dapat diberikan kepada orang lain, itu harus diberikan kepada sekte untuk ditangani. Namun, kamu memiliki untuk memikirkannya. Sekarang di Danau Jianghu, semua orang memburu saya dan mencari saya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa itu karena guru bela diri mengatakan bahwa saya berkolusi dengan sekte iblis? Salah, pasti sekte lain memiliki juga mendengar bahwa saya memiliki senjata ajaib, tetapi mereka hanya ikut serta dan datang kepada saya atas nama berkolusi dengan sekte iblis. Jadi, momok sungai dan danau terkait senjata terbang ini telah terjadi, dan sekarang saya telah memberikan senjata terbang kepada Master Aliansi Bela Diri. Semua sekte secara alami akan menargetkan Master Aliansi, dan tidak ada seorang pun di sekte naga ilahi kita yang akan peduli tentang itu, atau bahkan jika saya benar-benar berkolusi dengan sekte iblis atau tidak. Tapi, harta sihirmu itu sangat berharga. Bagaimana kamu bisa memberikannya kepada orang lain? Tuan kami mengatakan bahwa jika dia menemukanmu, dia harus memberikannya kepada kepala sekte naga ilahi kita, sehingga kepala kita bisa mengalahkan Master Aliansi Hutan Bela Diri dan menjadi Master Aliansi baru, dan sekte naga ilahi kita juga dapat membuka lembaran baru dan menjadi pemimpin kebenaran Hutan Bela Diri. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, saya masih tidak ingin mengikuti peramal itu. Mengapa? Adik perempuan sangat tidak mengerti. Tang Zichen sangat bertekad di dalam hatinya, karena jika dia memberikannya kepada kepala istana, maka sekolah naga ilahi akan terjebak dalam pusaran persaingan, dan banyak murid dari sekolah naga ilahi pasti akan menemui banyak bencana. Semua itu akan lakukan adalah untuk menguntungkan master istana saja. Sebuah mesin terbang belaka tidak layak dilakukan. Tang Zichen dapat memberikan master istana sebuah mesin terbang gratis dalam 3 tahun lagi, jadi mengapa terburu-buru? Baiklah, aku akan pergi mencari master bela diri dan memberinya mesin terbangku. Kamu gila. Adik perempuan menarik Tang Zichen, tidak bisa mengerti. Tang Zichen hanya bisa berkata, baiklah, saudari, sejujurnya, saya bisa mengeluarkan beberapa ratus mesin terbang ini dalam 3 tahun lagi. Apa? Adik perempuan sangat terkejut. Oh, alat terbang ini bukan harta sihir, ini adalah alat terbang yang dibawa kembali dari dunia lain. 2 bulan ini saya menghilang. Saya sudah pergi ke dunia lain dan meminta mereka untuk memproduksi massal beberapa ratus untuk saya, untuk dikirim dalam 3 tahun. Ketika 3 tahun telah berlalu, semua anggota terkuat dari sekte naga ilahi kita, masing-masing dari kita dapat memakainya. Sekarang yang ini, mari kita berikan kepada Martial Lord, jangan terlibat dalam perselisihan ini. Surga, dunia lain terlalu luar biasa, bukan? Rahasiakan ini sebelumnya, jangan pernah menyebarkannya, terutama kepada iblis. Jika iblis tahu, mereka bisa langsung pergi ke dunia lain, pintu masuknya persis di jurang maut iblis. Memang, aku tidak akan pernah mengatakan itu. Namun, kamu tidak bisa pergi begitu saja, kamu harus pergi dan menjelaskannya kepada Master, jika tidak Master akan marah dan mengeluarkanmu dari sekte. Tang Zichen memikirkannya, karena dia sudah memberitahu adik perempuannya, dia tidak peduli jika dia memberitahu 1 orang lagi. Sama saja. Tang Zichen segera pergi ke palem Master dan mengatakan hal yang sama padanya. Master telapak tangan berkata, kamu memberikan satu-satunya mesin terbang kepada Master bela diri, bagaimana dengan dirimu sendiri? Tang Zichen tersenyum, Tuan Guru-Guru, saya akan melupakannya sendiri.
Kepala sekolah berkata, tidak, kamu itu, berikan padaku, aku tidak peduli apa yang kamu katakan itu benar atau tidak, aku menginginkannya sekarang, mengapa menunggu 3 tahun? Tang Zichen menggelengkan kepalanya, maaf, saya harus memberikan ini kepada sekutu. Wind Lightning, kamu ingin memberontak melawan perintah kepala master. Mesin terbang itu jauh lebih berharga bagiku daripada untukmu, dan jika diberikan kepadaku, Martial Master mungkin bukan tandinganku, dan aku akan memilikinya, potensi untuk menjadi guru bela diri yang baru. Tang Zichen menghela nafas, semua yang dikatakan, telapak tangan masih ingin menjadi sekutu master di hati. Tang Zichen berkata, saya telah memutuskan untuk memberikannya kepada master sekutu, hal ini hanya bencana sekarang, saya tidak ingin sekte naga ilahi menderita sebagai akibatnya. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Tang Zichen gemetar di dalam. Wind Lightning, tujuan utamamu saat ini adalah memiliki pemahaman yang baik dan tenang, masuklah ke master leluhur secepat mungkin, berikan aku harta karun sihir surgawi terbang. Tuan Guru, saya sudah mengatakan bahwa tidak mungkin memberikannya kepada Anda, setelah 3 tahun, saya akan memberi Anda 1, dan jika saya memberikannya kepada Anda sekarang, apakah Anda tidak takut membawa sekte naga ilahi kami ke dalam jurang maut? Aku memiliki harta sihir, aku bahkan bisa mengabaikan guru hutan bela diri, apa yang aku takutkan? Tang Zichen berkata, bahkan jika kamu bisa mengalahkan guru hutan bela diri, tapi jangan lupa, berbagai sekte di Danau Jianghu semuanya memiliki keberadaan kepala tetua dan guru leluhur, apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat mengambilnya sendiri? Petik 2. Kepala sekolah dan guru leluhur, sudah lama mengabaikan urusan dunia, selain itu, kita bisa membicarakan masalah seperti itu nanti. Maaf, Master Palem, dalam 3 tahun, saya akan memberikannya kepada Anda, bukan sekarang. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen mengaktifkan mesin terbangnya dan terbang keluar istana dalam sekejap mata. Kamu, kepala sekolah sangat marah tetapi tidak bisa mengejar Tang Zichen sama sekali. Wind Lightning, beraninya kamu memakan bagian dalam. Kepala sekolah sangat marah. Tang Zichen terbang di langit dan langsung menuju sekte Gunung Batu Tinta, sekte tempat guru bela diri berada. Dalam setengah hari Tang Zichen tiba di sekte Gunung Batu Tinta. Wind Lightning, kamu berkolusi dengan sekte iblis dan masih berani datang ke sekte Gunung Batu Tinta. Seorang pria kuat dari sekte Yanshan segera berteriak setelah menemukan Tang Zichen. Tang Zichen berkata, segera beritahu Master Aliansi, dan beritahu dia bahwa saya datang untuk menemukannya dan segera pergi, jika tidak konsekuensi apapun akan ditanggung oleh Anda. Pihak lain ragu-ragu dan pergi untuk memberitahu Master Aliansi bela diri. Tang Zichen segera bertemu dengan Tuan Sekutu kami. Angin petir, kamu sebenarnya natural mengambil inisiatif untuk datang kepadaku. Sekutu itu memandang Tang Zichen dengan bingung, sangat bingung. Tang Zichen berkata, Tuan Sekutu, saya datang ke sini hari ini untuk urusan penting. Apa itu? Mengapa Master Aliansi perlu bertanya dengan sadar? Tentu saja ini tentang harta karun Dharma Surgawi yang terbang. Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak menyerahkan harta karun Dharma Surgawi yang terbang? Tang Zichen tersenyum, Tuan Sekutu, saya tidak bisa menyerahkannya kepada Anda sekarang. Jika kamu tidak menyerahkannya kepadaku, lalu untuk apa kamu datang kepadaku? Apakah kamu tidak takut aku akan meninggalkanmu? Ya, kalau begitu Master Aliansi mungkin juga mencoba untuk melihat apakah dia bisa meninggalkanku. Sekutu bela diri langsung bergerak dan bergegas menuju Tang Zichen, berusaha untuk menangkapnya. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia, gerakan dan kecepatannya tidak secepat reaksi mesin terbang, dan radar mesin terbang memancarkan gelombang radio yang memantulkan kembali informasi, dan segera setelah sekutu berjarak lebih dari 20 meter, darinya, mesin terbang segera diaktifkan dan dikeluarkan. Sekutu kami tidak berhasil menangkap Tang Zichen. Tang Zichen berkata, Tuan Sekutu, jangan buang energimu, kamu tidak bisa menangkapku. Ketika Master Aliansi melihat bahwa mesin terbang Tang Zichen benar-benar sangat jahat, dia menjadi lebih bersemangat di dalam dan ingin lebih menguasainya.
Wind Lightning, jika kamu tidak menyerahkan harta sihirmu, kamu pasti tidak akan bisa memantapkan dirimu di Jianghu kecuali kamu ingin menjadi penjahat selamanya. Tuan Aliansi, jangan bersemangat, saya datang untuk menemukan Anda kali ini untuk memberi Anda senjata terbang ini, tapi apa, saya harus memberi Anda harta ajaib di depan semua aliansi yang benar, sehingga semua orang akan tahu bahwa saya tidak memilikinya pada saya dan tidak akan datang mencari saya. Apa itu benar? Tentu saja itu benar, jika kamu menginginkan harta karun burung terbang, maka cepatlah dan kumpulkan faksi-faksi utama. Bagus, ayo, segera kirim burung terbang untuk mengirim faksi utama ke Sekte Gunung Batu Tinta. Ya, Tang Zichen berkata, baiklah, kalau begitu tunggu semua faksi utama tiba dan aku akan memberimu burung terbang. Wind Lightning, jika kamu berbohong padaku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar, meskipun kamu dapat melarikan diri, divisimu tidak dapat melarikan diri. Jangan khawatir, aku tidak punya waktu untuk berbohong padamu. Tang Zichen terbang. Tang Zichen datang ke sebuah kota secara acak, tetapi begitu dia mencapai gerbang kota, dia melihat pemberitahuan yang menginginkannya, mengatakan bahwa dia telah berkolusi dengan iblis. Tang Zichen tidak punya pilihan selain menyamar terlebih dahulu dan tinggal di restoran, menunggu sekutu memanggil semua orang dari berbagai sekte. Tang Zichen berbaring di tempat tidurnya, merasa sedikit tertekan, seharusnya aku tahu, jangan beritahu paman guru-guru, tapi sekarang ada baiknya aku telah menyinggung paman guru-guru, sebenarnya aku seharusnya tahu bahwa tuan guru paman adalah orang yang ambisius, orang seperti itu tidak bisa dipercaya. Setengah bulan kemudian, kepala sekolah dan orang-orang kuat lainnya dari semua sekte utama menuju ke sekolah Yanshan, karena kali ini tentang mesin terbang, jadi hampir setiap kepala sekolah dari setiap sekte datang, yang menunjukkan betapa berharganya mesin terbang itu, semua sekte besar. Salah satu alasan Tang Zichen tidak mau memberikan kepala sekte naga ilahi, salah satu alasannya adalah karena sekte iblis. Sekte iblis pasti juga akan mengenai mesin terbang ini, jika mesin terbang itu ada di tangan dari sekte naga ilahi. Sekte naga ilahi benar-benar tidak akan memiliki hari yang tenang, kemungkinan besar itu juga akan memiliki konflik dengan ayah Muqianji, master sekte iblis. Dalam hal ini, mengapa tidak memberikan mesin terbang ke sekutu dan biarkan mereka bertarung? Pada saat ini, di aula utama Sekte Yanshan, orang-orang kuat dari semua faksi berkumpul bersama. Di mana petir angin? Dia bilang dia akan muncul saat semua faksi besar tiba. Sekarang semua faksi utama ada di sini, bukankah dia akan muncul? Mengenai masalah harta karun sihir surgawi terbang, hari ini setiap orang harus membuat keputusan tentang faksi mana yang akan menyimpannya. Kata kepala salah satu sekte. Benar, hari ini kita harus mendiskusikan sekte mana yang lebih baik dipertahankan. Master Aliansi bela diri mendengus pelan. Tepat pada saat ini, seorang pria di luar berteriak, petir angin ada di sini. Tiba-tiba, di dalam aula utama orang-orang dari berbagai sekte segera berdiri, termasuk kepala sekte naga ilahi dan yang lainnya, tetapi wajahnya menunjukkan kemarahan. Tang Zichen berteriak dari luar, lansia, mari kita bicara sempit di dalam. Semua orang berjalan keluar dari aula utama dan melihat sekilas Tang Zichen berdiri di udara. Wind Lightning, serahkan Flying Heavenly Magic Treasure itu bukan milikmu. Kepala sekte segera berteriak. Tang Zichen tersenyum, Taoist King Hua, jika itu bukan milikku, lalu milik siapa? Ini adalah dunia, Anda tidak memiliki hak untuk mengambilnya sendiri. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkannya. Kepala semua sekte ada di sini hari ini, jadi mari kita juga berdiskusi bersama siapa yang akan memberikan harta karun sihir surgawi terbang untuk. Orang kuat dari sekte lain berkata. Hahaha, meskipun aku tidak setuju dengan alasanmu, tapi aku tidak repot-repot berteori denganmu hari ini. Aku datang ke sini hari ini untuk menyerahkan harta sihir kepada salah satu orang kuat, tapi aku tidak tahu harus memberikannya kepada siapa untuk belum. Tentu saja itu akan diserahkan ke sekte Liang San kami untuk diamankan. Omong kosong, itu seharusnya sekte Huanshan kita. Mari kita semua berhenti berdebat, hak asuh martial lord paling cocok. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku.
Pada saat ini, Kepala Sekolah Naga Ilahi, Song Dingtian, berkata, "Petir angin, jika Anda masih menjadi anggota Sekolah Naga Ilahi kami, maka saya menyarankan Anda untuk memberi saya harta karun terbang surgawi, jika tidak, saya akan mengeluarkanmu dari sekolah." Tang Zichen berkata, "Tuan Guru, mengapa Anda menekan saya dengan sengit? Harta karun sihir surgawi terbang ini dimiliki oleh orang-orang di dunia, jadi tentu saja kita harus mengumpulkan semua orang dan kita harus mendiskusikan kepemilikan harta sihir. Anda, sisanya, bagaimanapun," berteriak Wind Lightning melakukan hal yang benar. Ya, Wind Lightning benar-benar anak yang bijaksana, dan jika itu orang lain itu akan diserahkan langsung ke divisi. Itu harus dibawa keluar dan biarkan semua orang berunding sebelum memutuskan atribusi. Semua orang memuji tindakan Tang Zichen, tetapi di dalam mereka mengejek petir angin karena sangat bodoh. Tang Zichen berkata, "Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan sihir langit terbang ini. Tekan tombol di sini dan sihir langit terbang dapat langsung terbang. Arah penerbangan dapat dikuasai sendiri. Saya akan menunjukkannya kepada Anda sekarang." Tang Zichen segera mendemonstrasikan, dan semua orang melihat harta karun terbang surgawi milik Tang Zichen dengan mata membara. Tang Zichen menambahkan, "Sekarang, saya akan membawa harta sihir terbang ke sekutu untuk saat ini, dan kemudian Anda semua dapat mendiskusikan kepada siapa harus memberikannya untuk diamankan, jadi saya tidak akan berpartisipasi dalam diskusi. Harta sihir terbang sangat rapuh, jadi jangan biarkan rusak sedikit pun atau akan dibuang." Tang Zichen melepaskan harta sihir terbang dan semua orang menatap harta sihir terbang di tangannya. Tang Zichen melemparkan senjata terbang itu langsung ke Martial Forest Master. Guru hutan bela diri segera menyambutnya dan menangkapnya, sementara pada saat yang sama, di mana sekte lain mau, mereka juga bergegas untuk mengambilnya. Untuk sesaat pemandangan menjadi kacau saat semua sekte bertarung. Pada saat Master Aliansi Bela Diri benar-benar merebut mesin terbang beberapa menit kemudian, mesin terbang itu sudah hancur. Master Aliansi meraih mesin terbang dan berteriak, "Siapapun yang berani kembali, jangan salahkan saya." Raungan ini membuat sekte lainnya tidak berani muncul lagi, dan sekarang mesin terbang itu sepenuhnya berada di tangan Master Aliansi. Kemungkinan untuk mencoba merebutnya lagi terlalu rendah. Aliansi menguasai ini. Baru kemudian dia mengambil perangkat terbang di tangannya dan melihat beberapa luka patah. Sekutu kesal, Tang Zichen telah mengatakan bahwa harta sihir terbang ini tidak boleh dihancurkan dengan cara apapun, dan sekarang setelah beberapa luka dipatahkan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Sisanya juga melihat lubang yang menganga, tetapi yang lain berpikir berbeda. Mereka berharap harta sihir terbang itu dihapus dan karena mereka tidak bisa mendapatkannya, tidak ada yang boleh memilikinya. Sekutu membawa harta sihir terbang di bahunya dan di hadapan semua orang, dia dengan hati-hati menekan tombol start. Swoosh, mesin terbang mengirim sekutu ke langit dalam sekejap mata. Wow, sekutu itu tercengang, dia merasa seperti berkedip dan dia berbaring di atas awan, begitu tinggi dari tanah, dia berdiri begitu tinggi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dan sekutu itu tampaknya telah melupakan Tang. Kata-kata Zichen, bahwa arah penerbangan mengendalikan dirinya sendiri. Ketika sekutu bergegas ke awan, dia sangat bersemangat sehingga dia lupa untuk mengontrol arah. Sebagai hasilnya, tetapi tubuhnya terbang semakin tinggi, begitu tinggi sehingga jauh di atas awan putih. Pada saat ini, sekutu merasakan udara menjadi tipis dan awan bergerak sangat turun di bawah, bernapas dengan sedikit lancar. Dalam kepanikan, sekutu menekan tombol start yang mematikan mesin. Jadi tubuh sekutu mulai jatuh lagi dalam keadaan darurat. Sekutu itu menjerit saat dia jatuh ke tanah. Pertama kali menggunakan produk berteknologi tinggi, tangan dan kakinya terlalu sibuk untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Sama seperti sekutu merasa seperti akan jatuh ke tanah ketika tubuhnya jatuh sangat cepat, tangannya buru-buru menekan tombol start lagi. Akibatnya, sekutu karena kali ini tubuhnya tegak didorong oleh gaya dorong yang luar biasa, berteriak-teriak untuk mendorong sekutu ke depan. Namun, ribuan meter di depan adalah tebing sekolah Yanshan.
Sekutu itu ketakutan konyol terburu-buru, dia hanya lupa untuk mengubah arah tanpa sadar melepaskan gesper pesawat. Badan pesawat bagus sekutu itu terpisah sekaligus, dan kali ini juga telah menabrak tebing dinding batu. Bang! Mesin terbang itu menabrak tebing, dan sekutu, meskipun jepitannya terlepas dalam ribuan saat tetapi karena kelembaman yang kuat tubuhnya juga menabrak dinding batu, dan seluruh tubuh sekutu menabrak lubang dinding batu, hidup dan mati. Tidak lama kemudian orang-orang dari sekte lain yang telah mengamati dari tanah bergegas mendekat. Sekutu tuan sekutu. Ketika semua orang melihat jatuhnya mesin terbang, mereka berdua menyesal dan bahagia, menyesal karena harta terbang yang begitu bagus dihancurkan, dan senang karena semua orang tidak mendapatkannya. Sekutu diikat ke dinding batu dan sudah tidak sadarkan diri. Semua orang bergegas membantu menyelamatkan sekutu dan akhirnya menahan salah satu nyawa sekutu. Namun, semua orang tahu bahwa nyawa tuan sekutu diselamatkan, tetapi orang itu, saya khawatir, sama sekali tidak berguna. Semua orang menyesal di permukaan, tetapi di dalam mereka merasa cukup bahagia. Ini adalah akhir dari mencoba memonopoli Song Dingtian, kepala sekte naga ilahi, juga memiliki ekspresi aneh saat ini. Ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Tang Zichen, pada saat ini, telah meninggalkan sekte Gunung Batu Tinta. Setelah melempar mesin terbang ke sekutu, Tang Zichen segera melarikan diri sementara semua orang bertarung dengan kacau, jadi dia tidak tahu semua yang terjadi pada sekutu setelah itu. Lagi pula, setelah orang-orang di Jianghu mengetahui bahwa dia telah memberikan terbang mesin ke sekutu, mereka tidak akan datang mencarinya, dan dia bisa menjernihkan pikirannya dan mempelajari seni bela diri. Namun, Tang Zichen tidak akan pernah berpikir sampai mati bahwa sekutunya akan menemukan kecelakaan udara saat terbang dan akhirnya nyaris tidak bisa bernapas, tetapi itu telah benar-benar hancur. Setengah hari kemudian, di sekte Gunung Batu Tinta kediaman Master Sekutu. Banyak sekte berdiri menunggu di pintu, meskipun nyawa Master Aliansi diselamatkan, dia belum bangun sampai sekarang, dan leluhur sekte Gunung Tinta diselamatkan di dalam ruangan. Orang-orang dari setiap sekte tidak berani pergi lebih dulu dan menunggu di luar pintu. Ini adalah peristiwa besar bagi aliansi bela diri ketika insiden seperti itu terjadi pada Master Aliansi bela diri. Seorang pria kuat dari sekolah naga suci berkata kepada kepala sekolah, "Tuan telapak tangan saudara, guru aliansi sekarang tidak berguna, masalah sekolah Yanshan ini pasti tidak akan berhenti. Ini pasti seseorang yang bertanggung jawab atas masalah ini. Mesin terbang ini adalah diberikan kepadanya oleh petir angin. Petir angin adalah sekolah naga suci kita. Apakah sekolah naga suci kita akan baik-baik saja?" Song Dingtian berkata, "Semua orang mendengar, saya sudah mengatakannya di depan umum, keluarkan dia dari sekte. Urusan apa kita, jika sekte Gunung Batu Tinta ingin menemukannya, cari Wind Lightning, urusan apa itu? Sekte Naga Ilahi. Benar, jika kamu ingin menemukannya, cari dia." Segera setelah itu, Master Aliansi bela diri bangun dan membuka matanya. "Ali Master, kamu sudah bangun." Aku. Guru aliansi, setelah membawa harta karun sihir terbang Anda bergegas ke langit dan terbang kemana-mana, dan akhirnya menabrak tebing. Itu adalah upaya gabungan dari faksi utama terkuat yang menyelamatkan hidup Anda. Tadi Liu Gang Tuan dari sekte Gunung Batu Tinta datang, tapi sayangnya dia pergi lagi. Sayangnya pergi lagi. Apa maksudmu? Sekutu merasakan firasat buruk. Seorang master leluhur dari sekolah Yanshan berkata, "Brother Alit Master, Anda harus bertahan. Anda menyelamatkan hidup Anda sekarang, tetapi otot dan tulang Anda benar-benar hancur. Anda sudah tidak berguna, dan Anda hanya bisa berbaring di tempat tidur, tidak bisa bergerak." Apa? Sekutu mencoba mengangkat tangannya, dan tentu saja, tidak bisa merasakan tangan atau kaki seluruh tubuhnya lagi, hanya otaknya yang masih merasakannya. Tidak. Master Aliansi mendesis dan orang-orang kuat dari berbagai sekte menunggu di luar, mendengar raungan, berlari masuk, hanya untuk melihat Master Aliansi berbaring di tempat tidur sambil berteriak kesakitan. Satu orang bertanya, "Ali Master, apa yang terjadi? Mengapa petir angin baik-baik saja menggunakan sihir terbang, tetapi ketika Anda menggunakannya, itu terbang dengan tergesa-gesa dan Anda akan berakhir menabrak tebing?" Aku tidak tahu.
Kepala sekutu itu kosong, yang dia tahu hanyalah bahwa dia mendapati dirinya terbang sangat tinggi, dan ketika awan putih semuanya sangat turun, dia benar-benar panik, dan tidak tahu bagaimana mengontrol arah tetapi juga menekan secara acak dan pada akhirnya terjadilah tragedi. Kepala salah satu sekte berkata, sama sekali tidak ada masalah dengan sihir terbang ini, sebelum dia memberikannya padamu, Wind Lightning telah mendemonstrasikannya di depan umum. Kepala sekte lain berkata, ya tidak ada masalah dengan harta karun sihir surgawi terbang, dan ketika sekutu mencoba terbang, dia jelas sibuk di langit, jadi saya bertanya-tanya apakah mungkin ada yang salah dengan sekutu itu sendiri. Salah satu pembangkit tenaga alam leluhur dari sekte Gunung Batu Tinta berkata itu tidak mungkin, bagaimana mungkin ada masalah dengan Master Aliansi, benar ketika petir angin memberikan harta sihir surgawi terbang kepada Master Aliansi, semua faksi utama Anda datang naik untuk mengambilnya, dan pada akhirnya, saya menemukan bahwa harta karun terbang surgawi memecahkan beberapa celah itu pasti alasan mengapa hal seperti ini terjadi pada Master Aliansi, itu pasti alasan mengapa faksi utama Anda mengambilnya. Orang-orang dari semua fraksi utama mendengus meskipun fraksi utama kami dirampok menyebabkan beberapa celah, mesin terbang jelas masih bisa terbang, yang berarti celah itu tidak akan mempengaruhi penerbangan itu hanya bisa berarti bahwa operasi sekutu sendiri pergi. Salah, semua orang tidak bodoh ketika sekutu terbang di langit ia menabrak seperti lalat tanpa kepala, bahkan tidak bisa mengendalikan arah dasar, siapa lagi yang bisa kita salahkan? Sepasang tim, memukul-mukul seperti lalat tanpa kepala itulah yang menyebabkan menabrak tebing. Saya pikir ini disebabkan oleh Master Sekutu sendiri, tidak bisa menyalahkan siapapun. Orang kuat dari Sekte Yanshan berkata dengan marah, Tuan Sekutu sekarang tidak berguna, masalah ini, Sekte Yanshan kita tidak akan pernah menyerah, setidaknya seseorang harus keluar dan bertanggung jawab atas masalah ini. Orang-orang dari faksi utama diam, tampak jelas bahwa itu pasti Sekte Naga Ilahi, atau petir angin, yang keluar untuk mengambil alih. Seorang pria kuat dari Sekte Yanshan memandang Song Dingtian dari Sekte Naga Ilahi dan berkata, Tuan Song, Feng Qingyun adalah anggota dari Sekte Naga Ilahi Anda, dan sekarang sekutu terluka seperti ini, Sekte Naga Ilahi Anda pasti tidak keluar dari lingkaran. Song Dingtian mendengus, maaf Tuan Sekutu terluka seperti ini, tapi apa hubungannya masalah ini dengan Sekte Naga Ilahi? Apakah tidak cukup bahwa petir angin adalah anggota dari Sekte Naga Ilahimu? Hahaha, lucu, saya yakin Anda semua pernah mendengarnya sebelumnya, petir angin tidak ingin memberikan harta karun sihir surgawi terbang ke divisinya, tetapi untuk mengeluarkannya agar Anda mendiskusikan siapa yang akan menyimpannya. Karena ini, saya sudah mengatakan di depan umum, keluarkan dia dari divisi, dia bukan lagi murid dari Sekte Naga Ilahi. Baiklah, jika Anda ingin seseorang mengambil alih, silakan dan temukan dia, jangan libatkan naga ilahi kita sekte kami tidak lunak. Jika Anda Sekte Yanshan berani menyentuh sehelai rambut dari Sekte Naga Ilahi, maka Anda dapat menyalahkan kami karena bersikap kasar. Selamat tinggal. Song Dingtian mengibaskan lengan bajunya dan berjalan pergi. Kamu. Orang terkuat dari Sekte Yanshan sangat marah ketika dia melihat Song Dingtian dengan nada seperti itu, tapi dia tidak berdaya. Orang terkuat dari Sekte Yanshan, sekutu telah hancur, dan Song Dingtian jelas jauh lebih sombong. Faksi besar lainnya juga pergi. Sejauh ini, konferensi harta karun sihir terbang yang bagus telah berubah menjadi sebuah tragedi. Tang Zichen hanya ingin melempar mesin terbang kentang panas ke sekutu, yang tahu akan seperti ini. Saat ini, Tang Zichen sedang minum di sebuah restoran di kota. Tang Zichen berkata dalam hati, saya tidak memberikan mesin terbang itu kepada Tuan Guru, saya khawatir saya tidak akan diperlakukan dengan baik ketika saya kembali ke Gunung Naga Ilahi. Hanya saja saya tidak akan kembali ke Gunung Naga Ilahi, saya memberikan perangkat terbang kepada Master Aliansi, saya hanya ingin berakhir dengan damai, mempelajari seni bela diri dan bersiap untuk memengaruhi alam Master. Kembali ke Gunung Naga Ilahi tidak disambut, jadi saya akan menemukan tempat yang tenang untuk berlatih seni bela diri.
Tang Zichen siap untuk menemukan tempat yang tenang untuk dengan tenang memengaruhi alam leluhur. Sejak terakhir kali dia mengambil otak suci Swift, Tang Zichen merasa bahwa alam leluhur tidak jauh darinya. Berhenti, jangan lari, berhenti. Malam itu Tang Zichen tinggal di penginapan. Larut malam, di atap di seberang penginapan, teriakan datang dari sekelompok polisi pemerintah mengejar pemetik bunga bertopeng. Pemetik bunga membawa seorang wanita bunga kuning di pundaknya. Wanita bunga kuning itu digulung dengan selimut. Yah, alis Tang Zichen berkerut. Pencuri pemetik bunga itu sangat kuat. Dia mungkin memiliki kesempurnaan besar alam persatuan, tetapi polisi itu, bagaimanapun, tidak sekuat itu. Tang Zichen mendengus. Pencuri pemetik bunga, ada begitu banyak gadis di rumah bordil yang tidak pergi, jadi kamu harus pergi dan memperkuat wanita bunga kuning. Tang Zichen melompat dan menangkap pencuri pemetik bunga dalam sekejap. Kamu siapa? Kenapa ikut campur? Pencuri pemetik bunga itu menatap Tang Zichen dengan marah. Tang Zichen berkata, saya petir angin, Anda telah mengganggu tidur saya. Bab 1130. Windy, kamu masih berani tidur di sini? Apa kamu tidak tahu kalau kamu dalam masalah besar? Aku dalam masalah besar. Apa maksudmu? Saya menyarankan Anda untuk melepaskan saya. Bagaimana jika aku tidak? Jangan lepaskan, ya, lebih baik kamu khawatir tentang kehidupan kecilmu sendiri. Kamu masih memiliki pikiran untuk urusanku. Mengapa saya harus khawatir tentang kehidupan kecil saya sendiri? Kamu tidak tahu. Apakah kamu tahu tempat apa ini? Kota Keamanan Abadi. Apakah kamu tahu faksi mana yang mengelola wilayah Kota Keamanan Abadi? Itu adalah Sekte Yanshan kami, dan kamu masih berani begitu bebas di wilayah Sekte Yanshan kami. Tang Zichen mendengus, kenapa aku tidak bisa lolos begitu saja? Wind Lightning, tunggu, orang kuat dari Sekte Yanshan kami pasti akan memburumu. Hahaha, konyol, aku tidak melakukan apapun untuk memburuku. Kamu benar-benar tidak tahu. Tang Zichen berkata dengan tidak sabar, katakan apa yang harus saya ketahui. Pagi ini, kamu membunuh kepala Sekte Gunung Batu Tinta kami, Master Bela Diri. Banyak omong kosong, aku memberinya mesin terbang dan tidak menghargaiku karenanya, lalu berkata bahwa aku membunuhnya. Itu karena kamu memberinya mesin terbang sehingga tuan sekutu kita secara tidak sengaja menabrak gunung selama uji terbangnya dan menjadi cacat. Masalah ini, Sekte Yanshan kita tidak akan menyerah. Tang Zichen tertegun di sana pada awalnya, ada apa dengan ini? Menabrak gunung. Hahaha, hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak, itu semacam ejekan, aku belum pernah melihat orang sebodoh itu di dunia, memberinya mesin terbang, tetapi dia benar-benar menabrak gunung dan mengubah dirinya menjadi lumpuh. Pada akhirnya, dia masih menyalahkan Tang Zichen karena memberinya mesin terbang. Konyol, kamu bodoh dan kamu masih menyalahkanku. Ngomong-ngomong, kamu yang memberinya mesin terbang, jadi siapa yang kamu cari kalau bukan kamu? Pada saat ini, polisi yang mengejarnya menyusul dan berteriak, teman ini, saya tidak peduli siapa Anda berani memetik bunga di kota Yongan kami, apakah Anda ingin mati? Apakah Anda tahu kota Yongan itu berada di bawah yurisdiksi Sekte Yanshan, dan bahwa penguasa kota Yongan kita adalah pusat kekuatan alam Zongxi dari Sekte Yanshan, yang merupakan paman dari Master Dunia Bela Diri saat ini? Bandit pemetik bunga segera melepas topeng dari wajahnya dan mendengus, apakah kamu tahu siapa aku? Aku juga murid dari Sekte Gunung Batu Tinta, dan tuanku masih wakil kepala, Apa? Itu kamu? Gulungan. Ya. Para polisi itu melihat bahwa bandit pemetik bunga adalah murid yang sangat dihormati dari Sekte Yanshan, di mana mereka berani mengejar dan melarikan diri dalam abu. Tang Zichen mendengus, seorang murid dari Sekte Yanshan, benar-benar membuka mata saya, turun gunung sendiri untuk menjadi pencuri pemetik bunga. Aku senang melakukannya, bagaimana petir angin, lebih baik kamu peduli pada dirimu sendiri. Sekarang Master Sekutu telah menjadi tidak valid, wakil kepala Sekte Yanshan kami pasti akan dipromosikan menjadi kepala baru, yang berarti bahwa tuanku akan menjadi kepala baru. Tuanku telah mengatakan bahwa dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi, dan memberikan pertanggungjawaban kepada paman Tuan Sekutu, serta aliansi kebenaran.
Kamu sebenarnya masih tega ikut campur bersamaku, Huff. Setelah mengatakan itu, pria itu membungkuk dan mengangkat wanita yang terperangkap di selimut di tanah, siap untuk mengambil momen yang menyegarkan. Tang Zichen mendengus, masih ingin pergi. Apakah kamu mencoba menghentikanku? Kota Yongan ini berada di bawah yurisdiksi Sekte Yanshan kami, aku memetik bunga di tempat kami sendiri. Aku sudah memikirkannya, kamu telah dikeluarkan dari Sekte Naga Ilahi, dan hari ini pemimpinmu, Song Dingtian, telah mengumumkan di depan umum bahwa kamu tidak lagi menjadi bagian dari Sekte Naga Ilahi, dan bahwa kamu sekarang adalah seorang janda. Seekor anjing keluarga, tidak ada yang akan membantumu, menunggu untuk diburu oleh yang terkuat dari Sekte Yanshan kami, hahaha. Alis Tang Zichen berkerut dalam, jika sekutu benar-benar menabrak gunung dan terbuang, maka kepala Sekte Naga Ilahi pasti akan mengusirnya demi keselamatan Sekte Naga Ilahi. Sebenarnya Tang Zichen tidak memberikan mesin terbang ke Song Dingtian, dia bahkan mengancam akan mengeluarkannya dari Sekte, jadi masalah ini tidak mengejutkan. Huff, kamu yang akan mati duluan, dasar sampah. Sebagai murid dari Sekte Yanshan, kamu tidak menjaga hukum dan ketertiban dengan benar dalam yurisdiksi Sekte Yanshan, dan kamu bahkan merampok dirimu sendiri, berlari menuruni gunung untuk menjadi pemetik bunga sendiri. Wind Lightning, saya menyarankan Anda untuk tidak memikirkan urusan Anda sendiri. Pihak lain sangat marah ketika dia melihat Tang Zichen tidak akan membiarkannya pergi. Secara umum, setiap kota akan memiliki pemerintahan resmi untuk mengelola hukum dan ketertiban kota, kecuali bahwa pemerintahan resmi berada di bawah yurisdiksi sekte, dan sekte tersebut juga akan mengirim beberapa orang kuat yang tidak terlalu berhasil menjadi penguasa kota, serta beberapa murid yang tidak terlalu berhasil menjadi polisi atau semacamnya. Sederhananya, di dunia ini, berbagai sekte setara dengan berbagai negara, tetapi, di sini, seni bela diri berat, semua orang fokus pada seni bela diri, dan tidak ada yang mengejar kekuatan apapun. Huff, matilah. Tang Zichen menusukkan pedangnya ke tenggorokan lawannya, dan dia mati di atap. Tang Zichen menggunakan pedangnya untuk menodai darahnya, dan di atas selimut yang mengikat wanita cantik itu, dia menulis beberapa kata yang menyatakan bahwa para murid dari Sekte Gunung Tinta sedang mengawasi pencurian tersebut, dan petir angin kebetulan melihatnya, dan keluar untuk membantu Sekte Gunung Tinta membersihkan kekacauan itu. Kemudian, Tang Zichen terbang bersama wanita yang baru saja terjebak dalam selimut. Wanita itu masih hanya mengenakan piyama dan dalam keadaan koma. Tang Zichen tidak tahu di mana rumah wanita itu, jadi dia harus membawanya ke kamar penginapan dan meninggalkannya di tempat tidur. Tang Zichen tidak repot-repot membangunkannya, tetapi pikirannya sendiri. Berita yang baru saja dia terima terlalu mengejutkan bagi Tang Zichen. Guru bela diri telah menabrak gunung dan terbuang sia-sia, yang benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata. Namun, itu sudah terjadi, Sekte Yanshan tidak akan pernah berhenti di sini, atau mereka akan ditertawakan oleh orang-orang di sungai dan danau, jadi mereka pasti akan mengirim seseorang untuk memburu Tang Zichen. Tang Zichen berkata dengan sedih, aku ingin mencari yang bersih, tetapi sebaliknya, lebih buruk lagi, sepertinya aku harus pergi malam ini berada di bawah yurisdiksi Sekte Yanshan, lebih baik aku pergi lebih jauh. Untungnya, saya menyembunyikan mesin terbang saya di kota Yongan sebelumnya, jadi mudah untuk pergi. Pada saat itu, wanita yang dibawa oleh bandit pemetik bunga itu terbangun. Ah, siapa kamu? Tang Zichen berbalik dan menatapnya. Wanita itu terpana di sana ketika dia melihat pria yang begitu tampan. Tang Zichen berkata, kamu dibawa pergi oleh bandit pemetik bunga, aku menyelamatkanmu, nak, karena kamu sudah bangun, kamu bisa pergi sendiri. Kau pencuri pemetik bunga. Tang Zichen berkata dengan sedih, aku tidak. Wanita itu benar-benar tidak menyadari apa yang dikatakan Tang Zichen, dan tampak seperti terobsesi, dan berkata dengan gembira, hehehe, kamu pencuri pemetik bunga, ini hebat. Tang Zichen berkata lagi, maaf Nona, aku bukan pencuri pemetik bunga, aku menyelamatkanmu. Tapi wanita itu melepas baju tidurnya dan berkata, ayo, jemput aku. Nona, tolong jaga dirimu. Ayo jemput aku, kamu sangat tampan, aku sangat menyukaimu, hihihi. Tang Zichen mendengus kacang.
Tang Zichen mengambil ransel dari meja, melompat dan terbang. Gadis itu sibuk melompat ke jendela dan berteriak, "Pilih aku, kenapa kamu tidak memilihku? Bukankah kamu bilang kamu pemetik bunga?" Tang Zichen berada di udara, terbang menjauh dengan sapuan di punggungnya. Bersambung.